Oke, selamat datang kembali bersama saya Antonius Danar di Strategi Channel. Kebetulan kita hadir depan saya Romo Beni, Antonius Beni Susetyo, ya kan? Dia adalah pakar ahli komunikasi politik ya. Dokter komunikasi politik. Ini menarik Mo, artinya kita mau ngobrol santai saja ya Mo ya. Santai saja. Kita bagaimana sebentar lagi ini bulan Desember, sebentar lagi mau habis waktu 2022 dan 2023 kita ingin memulai bahasanya tahun-tahun politik ya kan. Kira-kira apa sih Mo yang menjadi catatan di 2022 dan sebelum menuju 2023 dan 2024 itu? Ya pasti ya, tahun depan itu udah sibuk menjelang. Ini kan langsung ya, pemilihan presiden langsung, bupati, wali kota, gubernur langsung, dan pemilihan anggota DPR, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Pasti ya fokusnya tahun-tahun politik itu ya orang sudah sibuk. Sibuk dalam hal pencitraan dirinya, sibuk mencari dukungan publik, dan ketiga ya partai-partai politik sibuk turun ke bawah. Dan itu kan ritual 5 tahunan ya. Iya, betul. Jadi itu pasti akan ke situ. Jadi kegiatan-kegiatan pemerintahan itu pasti akan banyak waktunya kesita lebih ke banyak dinamika politik yang semakin memanas. Nah, itu kan nanti kan semua orang bersiap di 2023, 2024, ya kan, nanti termasuk partai politik. Nah, terus pemerintah sendiri gimana Mo? Pemerintah jalan, tapi efektivitas pemerintah itu ya pasti akan agak keganggu. Maka sebenarnya dengan Pak Jokowi dia bisa nyalonkan diri, itu kan presiden lebih fokus ya. Fokus untuk dalam 2 tahun ini untuk mengawali 2004. Lah, tapi kan situasi yang sekarang berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Karena yang sekarang ini kan tantangan global, geopolitik kan berubah ya. Artinya dalam situasi sekarang dunia ini kan tidak menentu. Karena apa? Kita bisa melihat setelah pasca pandemi COVID ini, itu kan ekonomi tidak sepulih yang diharapkan kan. Apalagi krisis Uni Soviet Ukraina, ketegangan kemarin Cina Taiwan, pasti akan mempengaruhi suhu politik dunia. Suhu politik dunia mempengaruhi juga politik dalam negeri pasti. Jadi kita memang menghadapi situasi yang dalam situasi yang tidak menentu ini justru memang tantangannya semakin berat. Jadi benar-benar 2024 itu Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa membaca tren dunia ke depan. Artinya yang bisa memahami geopolitik. Mau tidak mau impactnya kan kena. Artinya 2023 ini kan kita harus siap dengan situasi krisis ya. Krisis pangan, energi, finansial akan terjadi kan. Karena impact dari dunia yang seperti ini itu kan akhirnya terjadi perlambatan ekonomi. Kalau perlambatan ekonomi terjadi, apa yang terjadi? Ya jelas pertumbuhan ekonomi itu masing-masing dunia itu tidak sebagus 5 tahun yang lalu. Artinya kan tidak semudah yang seperti dulu. Jadi pemimpin ke depan itu tidak hanya mampu meyakinkan publik, tapi punya nggak dia kemampuan untuk menghadapi krisis global itu. Dan kemampuan itu kan teruji ketika dia punya rekam jejak, pengalaman dalam mengolah pemerintahan kan. Tapi mengolah pemerintahan kan juga butuh visi kan. Visinya tidak hanya lokal tapi global. Jadi yang ke depan itu memang tidak semudah seperti zaman-zaman awal-awal. Jadi tantangannya lebih berat lah. Siapapun yang jadi presiden akan berat. Kalau artinya secara figur ya kan, figurnya kan kita sudah kelihatan. Oh ini ya kan. Kira-kira ngaruh nggak sih Mo orang partai atau tidak? Sekarang misalnya salah satu kandidat menyalonkan dirinya, tapi kalau dari partai-partai itu tidak mendukung 20%, belum tentu bisa. Jadi semua calon yang sekarang ini belum tentu calon-calon itu bisa dapat kursi. Makanya sampai sekarang belum ada calon yang final. Nah, kira-kira kalau seperti itu kan mungkin ada banyak orang, oh ini harus calon militer, harus ini. Pengaruh nggak sih Mo yang kayak gituan Mo? Oh nggak pengaruh. Nggak pengaruh ya. Jadi yang paling pengaruh itu kan dominasi kekuatan pada partai.
yang punya tiket kan partai. Oke. Jadi kekuatannya itu tergantung dari ketua partainya. Oke. Nah, ketua partainya itu juga harus memperhitungkan solidaritas di dalam partai politik itu. Oke. Makanya masing-masing menunggu. Karena belum bisa memenuhi 20% kecuali PDIP. Iya. Tapi PDI sendiri tidak mungkin PDI tanpa koalisi. Masih belum ada signal yang jelas. Masing-masing partai nyalonkan siapa. Oke. Belum ada itu karena itu tadi. Karena masing-masing masih melihat dinamika dalam partai-partai politik itu. Lah masing-masing menunggu. Lah menunggu siapa yang akan dicalonkan gabungan dari partai politik itu. Ya. Oke. Lah bisa juga last minute. Nah, kita belajar dari pengalaman. Ada pengalaman 2019 ada istilahnya banyak pakar menyebutnya sebagai politik identitas. Kira-kira bisa muncul lagi nggak sih di 2024? Iya akan muncul. Politik identitas itu kan tidak hanya kekasih Indonesia, hampir dunia juga sama. Okay. Amerika dulu kan sama. Ya, zamannya kita melihat Donald Trump juga menggunakan yang sama. Jadi persoalan politik identitas itu selalu menjadi bagian dari dinamika politik. Hanya persoalannya bagaimana politik identitas itu tidak dominasinya tidak menguat. Oke. Jadi bagaimana identitas itu masing-masing kan merebut simpatik. Untuk merebut simpatik yang paling mudah jualan apa? Ya agama. Oke. Karena dengan jualan agama itu masing-masing tidak lagi mengeluarkan gagasannya, tidak mengeluarkan dana yang besar untuk kampanye, tetapi dia memainkan emosi publik. Tadi SARA itu suku, kemudian identitas itu kan menyangkut juga etnis, agama, itu yang mudah dimainkan kan, dukungan misalnya. Artinya 2024 punya potensi yang sama ya? Sama. Hanya sekarang bagaimana regulasinya itu mengatur dengan ketat supaya tidak terulang seperti dulu. Misalnya kalau partai-partai politik dalam kampanye itu misalnya menggunakan ujaran kebencian, menyudutkan pribadi orang karena suku etnisnya, maka KPU dan Bawaslu harus menindaknya. Jangan membiarkan. Jadi kan dulu agitasi jelas ya, lewat kampanye-kampanye bagian dalam media sosial, bahkan kampanye-kampanye itu muncul dalam selebaran, spanduk. Itu harus ditindak tegas. Sebab kalau ini dibiarkan, ya akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat yang akhirnya membuat pembelahan. Tapi kalau KPU dan Bawaslu tegas, begitu orang menyalahgunakan isu-isu yang menggunakan SARA, langsung disemprit dan itu tidak hanya mendapat teguran, tapi mendapatkan sanksi. Misalnya partai-partai yang sengaja menggunakan terminologi ya, SARA itu ya digugurkan. Nah sejak saat itu ya dengan sendiri kampanye politik identitas itu tidak akan masif. Tapi kalau itu dibiarkan di publik tidak ada sanksi dan seolah-olah itu hanya sekedarnya dibiarkan ya seperti kemarin, ya akan semakin dampaknya semakin akan menghancurkan lah keutuhan berbangsa. Tetapi kalau dengan tegas itu diproses, ditindak, bahkan yang paling berat itu kan bagaimana mengendalikan tim suksesnya lewat media sosial kan. Nah itu yang selama ini harusnya itu diberi mulai warning dan diberi regulasi aturan yang jelas, sehingga KPU dan Bawaslu itu dengan jelas tahu masing-masing tim dari masing-masing partai politik itu siapa penanggung jawabnya pengguna media sosial, sehingga mereka bisa disemprit gitu loh. Jadi saatnya lah ruang-ruang publik itu harusnya diisi dengan politik gagasan, bukan lagi politik sentimen agama, sentimen kedaerahan, sentimen hanya mementingkan identitas, suku, etnis, budaya. Itu harusnya saatnya lah itu tidak lagi mewarnai ruang-ruang publik. Nah tapi kan selain politik identitas kan juga ada ini Mbak, istilahnya politik sandra. Oh yang ini punya kasus ini disandra, yang ini harus mengikuti salah satu kelompok yang besar. Nah itu gimana tuh Mbak? Bisa nggak KPU dan Bawaslu menjadi wasit yang adil? Oh, catatannya itu ya Pak? Catatannya kalau dia yang menjadi wasit yang adil, netral, maka kualitas demokrasinya
memiliki kualitas. Tetapi kalau KPU dapat berpihak, ya pasti ada masalah. Disandra itu akhirnya apa? Itu membuat kualitas pemilunya tidak memiliki legalitas. Sehingga nanti hasilnya dipertanyakan publik. Tapi kalau KPU bisa memainkan peranan menjadi wasit yang adil, independen, tidak bisa disogok, tidak bisa disetir, maka dia akhirnya mampu membangun demokrasi ini menjadi demokrasi yang punya kualitas, sehingga punya legalitas. Jadi memang sekarang peranan penting itu di KPU, karena KPU lah yang akan menentukan pemilu ini berjalan damai atau tidak. KPU juga menentukan apakah dia mampu memenuhi syarat-syarat bahwa pemilu itu sesuai dengan unsur jurdil. Nah, kalau kira-kira di 2024 tokoh yang muncul nih ke depan selain yang sudah kampanye nih, ada nggak mau sih kira-kira calon alternatif atau ini kan? Ya gini, ini memang agak berat ya di Indonesia itu. Apa yang tiba-tiba tahu Mak Kiai Maruf Amin jadi wapres? Kan tidak pernah dihitung, tidak pernah dalam survei dia masuk, tapi tiba-tiba bisa. Artinya tergantung partainya. Tergantung partainya. Jadi selama ini kita harus melihat last minute, karena melihat situasi. Siapapun wakilnya ini dibutuhkan untuk mendapat suara. Tapi harus dilihat dulu. Sampai sekarang ini kan belum ada rivalisasi yang seperti dulu-dulunya. Dulu kan ketegangan, sara, identitas muncul, maka kebutuhan wakil harus mampu kan, yang menjadi pengayom dari semuanya kan. Nah sekarang kan tidak. Sekarang kebutuhannya beda. Perbedaan sekarang adalah siapapun pemimpinnya, bisa nggak dia mampu untuk Indonesia itu eksis. Eksis dalam arti Indonesia itu mampu untuk menghadapi tantangan global ini. Jadi memang dibutuhkan perbedaan sekali, karena sekarang ini kekuatan dari kekuatan eksternal itu luar biasa. Artinya kita pernah mengalami masa-masa tantangan eksternal itu besar. Artinya kira-kira pemimpinnya seperti apa yang bisa misalnya akan bisa lebih pandai memahami dan mencermati konflik misalnya di Rusia Ukraina, konflik di Cina Selatan. Kira-kira pemimpin yang kayak gimana, Mo? Ya, pemimpin yang mampu melihat dalam situasi itu peluang kita apa. Jadi Indonesia harus memainkan memang posisi yang di tengah. Jadi baik dibutuhkan Amerika, dibutuhkan Uni Soviet, dibutuhkan oleh Cina. Maka pemimpin yang punya kemampuan untuk membangun lobby dan pemimpin yang mampu memiliki dukungan akar yang kuat, lah itu yang akhirnya mampu untuk memberi jawaban. Jadi dua kombinasi itu. Pertama, dia di dalamnya punya akar dan dukungan partai yang kuat. Karena siapapun pemimpin ke depan itu butuh yang namanya dukungan yang kuat, mayoritas di parlemen. Artinya dukungan internasional juga menjadi penting. Menjadi penting dari dua hal pokok itu. Tetapi dia harus punya kekuatan basis di dalam. Dan dia dikenal di dunia internasional. Nah, itu menjadi catatan penting. Dunia internasional itu adalah pemimpin yang banyak memang mendapatkan internasional, kan sudah mulai kan melihat. Nah, itu bisa dilihat. Kalau dari sekarang Mo, kira-kira Indonesia ini arah politiknya kemana sih, Mo? Politik luar negerinya, Mo? Ya kita tetap ya politik kita bebas aktif. Maka Indonesia itu harus mampu menjadi jalan tengah dari situasi konflik itu. Maka Indonesia itu sangat dibutuhkan. Sekarang ini kan butuh pemimpin yang bisa menjadi penengah kan. Penengah dari ketegangan Barat Timur dan ketegangan di Asia kan. Dan ini Indonesia harus mengambil peranan di tengah itu. Jadi dibutuhkan oleh dunia-dunia, tapi dibutuhkan oleh negara-negara besar. Karena disitulah daya tawar kita. Kalau kita memiliki daya tawar yang tinggi, maka mau tidak mau Indonesia akan mendapat keuntungan. Keuntungan apa? Indonesia dibutuhkan. Kalau dibutuhkan, Indonesia tidak tergantung pada satu negara adidaya. Nah ini yang sebenarnya bisa kita mainkan. Nah kan kemarin belum lama ada event peristiwa G20. Kira-kira
Indonesia bermain dalam G20 berhasil nggak sih, Mo? Ya berhasil. Berhasil ya. Artinya Indonesia mampu kan membuat jalan tengah. Sehingga bagaimana ketegangan Soviet dengan negara-negara Eropa, Amerika kan bisa diselesaikan. Tanpa Indonesia mengikuti negara Eropa dan negara Amerika untuk menyingkirkan Uni Soviet. Kan dua-duanya bisa diselesaikan dalam jalan tengah kan. Ya, betul. Nah itu yang sebenarnya sangat penting. Itu harus menjadi PR buat 2024. Jadi siapapun pemimpin 2004, dia harus bisa membaca strategi politik geopolitik dunia. Kedua, bisa menempatkan posisi di mana Indonesia sangat dibutuhkan, baik dari negara-negara adidaya. Dibutuhkan Amerika, dibutuhkan Uni Soviet, dibutuhkan Cina. Maka Indonesia bisa memainkan politik itu. Nah kalau kita bisa memainkan politik itu, kita mendapatkan keuntungan ekonomi. Karena tidak tergantung dengan satu negara adidaya. Nah ini yang sebenarnya peluang kita sekarang. Artinya ini peluang ini harus diambil siapapun presidennya. Tetapi presiden itu dengan catatan dia memiliki kredibilitas di mata masyarakatnya dan dia mendapat dukungan dari semua partai politik. Ya berat juga berarti. Berat memang kalau nggak stabil di dalam negerinya, ya dia tidak dihitung oleh dunia internasional. Mengapa sekarang Pak Jokowi dihitung di dunia Indonesia? Dihitung di internasional nggak dianggap? Ya itu, ya dua-duanya. Tapi kalau di dalam negerinya itu dia bisa mampu mengendalikan situasi politiknya, pasti dihitung di internasional. Tapi kalau dalam negerinya morat-marit, ya internasional tidak akan memperhatikan. Oke, Mo, mungkin itu saja buat diskusi kita kali ini. Kira-kira ada catatan tambahan nggak, Mo? Atau pesan buat pemimpin di 2024 atau gimana, Mo? Ya pesannya siapapun presidennya harus siap loh. Menghadapi situasi dunia yang tidak menentu. Dan situasi dunia yang tidak menentu itu siapapun pemimpinnya harus siap. Mampu nggak dia menghadapi krisis pangan, krisis energi dan finansial. Maka menjadi pemimpin 2024 itu adalah pemimpin yang siap bekerja siang dan malam karena dunia tidak menentu ini. Dan kedua harus siap menghadapi situasi yang tidak menentu juga. Jadi jangan berharap ya pemimpin yang akan datang itu dengan mudah akan mencapai prestasi. Tidak. Tetapi pemimpin yang ke depan itu bisa menyelamatkan kita dari krisis itu aja sudah luar biasa. Membawa Indonesia itu di mata internasional itu sebagai negara besar dan negara yang diperhitungkan. Itu yang Pancasila. Dan kedua yang bisa memikirkan hajat itu orang rakyat. Pemimpin yang mampu menyediakan sandan pamannya dengan tersedia dan bisa memenuhi kebutuhan rakyat. Gak gampang. Untuk menjaga kestabilan harga itu gak gampang. Yang ketiga, ya pemimpin yang berkeringat. Pemimpin yang tidak pandai memainkan kata-kata, tapi pemimpin yang mau bekerja untuk melayani rakyatnya. Itu yang susah ya? Yang susah. Artinya pesan Romo terakhir, lebih baik kita melayani ya, Mo ya? Iya, daripada dilayani gitu loh. Nah, untuk pemimpin melayani itu, ya pemimpin yang berkeringat. Pemimpin yang rekam jeblaknya memang dekat dengan rakyat. Bukan pemimpin yang pandai bermain kata-kata. Karena main kata-kata itu paling gampang. Tetapi pemimpin yang dekat dengan rakyat itu adalah pemimpin yang punya hati dengan rakyatnya. Dan itu pemimpin yang punya rasa. Terima kasih Romo Beni ya kan telah hadir di tempat kita. Lain waktu pasti akan ngobrol lagi dengan tema yang lain, Mo ya kan. Buat pesannya sudah disampaikan tadi, mudah-mudahan di 2024 ya, Mo ya. Ya, kita bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik ya, Mo ya. Dan kita percayalah bahwa 2024 pasti rakyat akan dengan rasional menentukan pemimpin yang punya kedekatannya. Karena rakyat bisa membedakan mana pemimpin yang bau berkeringat atau tidak. Terima kasih Romo. Sama-sama. Iya kan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila ya.